Bismillah. Soal, bayyin hukma madhi Rasulillah alaihi salam. Bayyin, jelaskan olehmu, hukma, akan hukum, madhi Rasulillah, pujian Rasulillah, pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab, jaizun, itu boleh, bil ijma'i, dengan ijma' para ulama. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala khuluqin azim, benar-benar di atas akhlak yang agung. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memuji Rasulullah sebagai orang yang berakhlak tinggi, berakhlak yang sangat agung. Sehingga ayat ini menjadi dalil bagi kita dalam kebolehan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa'azzaruhu wa nasaruhu. Wa'azzaruhu, dan mereka orang-orang yang azzaruhu, mengagungkannya akan Rasulullah. Ayat ini terkait orang-orang mukmin yang oleh Allah disebut dengan al-muflihun. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang mukmin yang beruntung digambarkan oleh Allah dalam ayat ini, azzaruhu, mereka yang mengagungkan Rasulullah, memuji Rasulullah, wa nasruhu, dan mereka yang membela Rasulullah, ajaran-ajarannya, agamanya. Wa makna azzaruhu, dan makna azzaruhu, asnau alaihi, asnau, memuji oleh mereka, alaihi, atasnya Rasulullah, wa madahuhu, dan memuji oleh mereka akan Rasulullah. As-sana dengan al-madah maknanya sama. Wa azzamuhu, dan mereka yang mengagungkan akan Rasulullah. Nah, jadi ayat ini juga merupakan dalil dalam kebolehan mengungkapkan puji-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis, inna ba'dhan nisa'i, berikutnya dalil dari hadis. Inna ba'dhan nisa'i, sungguhnya sebagian kaum perempuan, madahna, memuji oleh mereka, ba'dhan nisa, an-nabiyya, akan nabi alaihi salam, biqaulihinna, dengan perkataan mereka, amaman nabiyyi, di hadapan Rasulullah, ya habbadha Muhammadun min jar, ya habbadha, alangkah indahnya, alangkah bahagianya, Muhammadun, Muhammad min jar, sebagai seorang tetangga. Artinya Rasulullah adalah sebaik-baiknya tetangga, sebaik-baiknya
orang yang berkumpul bertetangga dengannya. Nah, hadis ini rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Hadis ini juga merupakan dalil dari sekian banyak dalil-dalil lainnya bahwa suara perempuan itu bukan aurat. Suara perempuan itu bukan aurat. Adapun pendapat yang mengatakan suara perempuan aurat secara mutlak dikatakan demikian, itu adalah pendapat ekstrim menyimpang. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa sekelompok perempuan memuji Rasulullah di hadapan Rasulullah. Ya habbaza Muhammadun min jar. Lanjut. Wasabata, dan telah sahih madhu aksari min sahabiyyin, pujian lebih banyak dari seorang sahabat. Artinya sangat banyak, lebih dari satu orang. Lahu, baginya Rasulullah, ka Hassan ibn Sabitin, seperti Hassan ibn Sabit, bahkan dikenal sebagai penyairnya Rasulullah. Sahabat Nabi bernama Hassan ibn Sabit ini dikenal bait-bait syairnya dalam memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik saat itu seperti tajamnya pedang, sangat menyakitkan bagi mereka, atau bahkan lebih tajam daripada pedang. Dan Hassan ibn Sabit ini oleh Rasulullah bahkan dipersilahkan untuk memerangi orang-orang kafir dengan syair-syairnya. Sehingga ada pernyataan Rasulullah dalam hadisnya sangat populer bagi sahabatnya tersebut, yaitu Hassan ibn Thabit, "Ughzu wa Jibrilu ma'aka." Perangilah, Jibril bersamamu. Sehingga bait-bait syairnya itu sangat kuat. Termasuk juga beliau banyak menulis, mengungkapkan bait-bait syair yang isinya adalah pujian kepada Rasulullah. Hassan ibn Thabit ini banyak sekali, salah satunya yang cukup populer daripada bait karya Hassan ibn Thabit, sahabat Rasulullah ini. Beliau memuji Rasulullah mengatakan, "Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u." Khuliqta mubarra'an, telah diciptakan engkau wahai Rasulullah, mubarra'an, halnya dibersihkan, disucikan, min kulli 'aibin, dari segala aib, dari segala celah. Ka'annaka qad khuliqta, seakan-akan engkau, khuliqta, sungguh telah diciptakan engkau, kama tasya'u, seperti berkehendak oleh engkau sendiri. Seakan-akan sesuai kehendak Rasulullah diciptakan diri Rasulullah oleh Allah. Itu pujian betul-betul yang sangat agung dari Hassan ibn Thabit terhadap Rasulullah. Beliau dalam bait syairnya sering dibaca itu.
bait syairnya, beberapa bait syair terkait bait tersebut mengatakan qara'na fid duha wa la sawfa yu'tik fasarra qulubana dzakal 'ata'u qara'na fid duha wa la sawfa yu'tik فسر قلوبنا ذاك العطاء وأحسن منك لم تر قط عيني أجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حاشاك يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء نبي هاشمي أبو طاحي شمائله السماحة والوفاء. Itu bait diantara sekian banyak bait syair yang ditulis oleh sahabat Nabi bernama Hassan ibn Thabit. Isinya adalah puji-pujian kepada Rasulullah. Lanjut. Wal Abbasi, dan seperti Al Abbas pamannya Rasulullah, Al Abbas bin Abdul Muttalib juga banyak menuliskan bait-bait syair berisi pujian bagi Rasulullah. Jadi pamannya Rasulullah sendiri bahkan. Wa ghairihima, dan selain keduanya. War Rasulu, dan Rasulullah lam yungkir, tidak mengingkari, dzalika, akan demikian itu, balistahsanahu, bahkan menganggap baik oleh Rasulullah akan itu pujian. Nah, jadi kalau ada pendapat yang mengatakan memuji Rasulullah dianggap sebagai perilaku ghulu, seperti mereka orang-orang Wahabi yang tidak senang dengan berbagai syair yang berisi puji-pujian terhadap Rasulullah, sehingga banyak dari kalangan orang-orang Wahabi yang mengkritik bait-bait syair, seperti misalkan salawat burdah, atau misalkan seperti Maulid Ad-Daibai yang orang tua kita nyebutnya serakal aja ya. Serakal, disebutnya serakal, sebenarnya itu diambil dari kata asyraqal badru alaina min saniyatil wada. Asyraqal badru alaina disebutlah menjadi serakal. Itu serakal. Mereka mengkritik, misalkan diantaranya yang getol dikritik oleh orang-orang Wahabi, bait syair yang mengatakan anta nurun fauqa nur, kata mereka ini ghulu. Lalu beberapa bait-bait syair lainnya oleh mereka kemudian dikritik banyak. Nah, pujian terhadap Rasulullah itu tidak ada batasnya. Hanya tentu yang harus digarisbawahi,
tidak boleh menetapkan sifat-sifat ketuhanan kepada Rasulullah. Dan itu tidak ada di antara umat Islam yang mengungkapkan ungkapan semacam itu. Dan ada banyak para ulama mengatakan di mana Rasulullah pernah berdoa supaya tidak dijadikan seperti Nabi Isa yang diagung-agungkan oleh pengikutnya hingga melampaui batas kemanusiaan hingga menetapkan sifat-sifat ketuhanan baginya. Rasulullah berdoa memohon kepada Allah supaya jangan dijadikan seperti itu. Para ulama mengatakan Rasulullah diijabah doanya sehingga tidak ada umat Islam yang menetapkan sifat-sifat ketuhanan bagi Rasulullah sebagaimana orang-orang Nasrani menuhankan Nabi Isa. Nah, adapun pujian-pujian yang setinggi apapun, maka ya tentu tidak sampai pada batas itu tadi, tidak melampaui batas itu tadi, maka pujian tersebut boleh diungkapkan. Cukup sebagai dalil dalam Al-Quran bahwa Allah telah memuji Rasulullah dengan pujian yang sangat agung. Kalau Allah saja memuji Rasulullah, maka kita sudah selayaknya memuji Rasulullah. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan dalam ayat ini diungkapkan dengan taukid. Taukid. Inna huruf taukid. La'ala lamnya lam taukid. Juga beberapa ayat lainnya seperti yang sudah kita baca tadi. Nah, jadi kesimpulannya, memuji Rasulullah itu bahkan termasuk daripada qurbah, bernilai kebaikan, kesalehan, ketaatan, dan dapat mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat memuji Rasulullah, para tabi'in memuji Rasulullah, dan demikian generasi berikutnya tabi'in hingga para ulama yang datang sudah mereka banyak membuat bait-bait syair yang isinya adalah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.